Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu, malam yang mubarak ini, suasana dingin, insyaallah kita masih tegar, semangat. Semoga semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang ibadah yang nantinya insyaallah akan menjadi bukti kuat untuk kita selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang akhlak terhadap orang tua, atau sering disebut birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ini sering kita lupakan bahwa baik terhadap orang tua itu bukan hanya anjuran, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apa yang paling berat ya Rasulullah? Dua dosa. Yang pertama asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, yaitu tidak baik terhadap kedua orang tua, bisa menyiksa, menyakiti, merusak harga dirinya, juga termasuk uququl walidain. Mungkin ada pertanyaan, kalau orang tua saya sudah meninggal Ustaz, bagaimana cara berbuat baik? Orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara berbuat baik? Sering saya sampaikan, yang pertama adalah menghargai teman-teman orang tua kita. Konco-koncoi sing disenengi itu kita juga harus menghargai. Itu salah satu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal. Yang kedua, kita kirim doa, iya kan? Karena doa itu termasuk salah satu perintah Allah, anak mendoakan orang tua. Kalau hadis sering dibaca, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam itu terputus amalnya di dunia, tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini karena sudah meninggal. Inqata amaluhu, yang putus itu amalnya, amal perbuatannya tidak bisa berbuat karena dia sudah pindah ke akhirat, dan akhirat itu sudah tidak usah berbuat baik karena putus sudah di akhirat. Nanti kalau sudah mati sampai tidak usah sholat, tidak usah haji, tidak usah sedekah, sudah habis. Inqata amaluhu illa min salasin, kecuali tiga hal ini yang berjalan. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang berkesinambungan. Jadi umpama untuk sekolahannya itu jalan, dididik anaknya jadi anak yang lulus, nanti lulus didik anak mana tadi uang terus, itu namanya amal jariyah. Pembangunan masjidnya dipakai untuk sholat, itu tetap amal jariyah. Jadi amal yang berkesinambungan itu amal jariyah, ya kan? Sebenarnya semua berkesinambungan. Guruwe kon kei panganan enak umpama, mari kono dipangan sehat. Nah, waktu sehat ngajari semangat, itu juga sebenarnya amal jariyah. Cuman orang berkesinambungan itu tidak jelas kelihatannya. Kenapa? Karena orang Islam itu kurang pengalaman ilmu yang lain, sehingga menerjemahkan agama sangat sempit. Sehingga amal jariyah itu harus masjid. Kadang-kadang masjidnya itu ngomong sampai nyembal tekel diganti, putus amalnya. Tidak, amalnya tetap berjalan, karena masjid itu langkah pertama dulu tekel pertama, kedua diganti keramik, boleh, tapi tetap amalnya yang pertama, yang kedua, yang ketiga tetap itu tertulis, karena berkesinambungan.
Dan nek sampean nyumbang bibit, itu soal berkesinambungan. Iya kan? Dia marah, apalagi sampai membunuh orang, karena mendem bunuh orang, kamu juga dosa. Itu yang kedua, waladin salihin yad'ulah, punya anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kalau sudah mati. Yang pertama tadi menghubungi teman-teman, saudara atau terdekat atau yang dicintai orang tua. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga kalau bisa menghajikan. Ya, boleh kita menghajikan orang tua kita yang belum haji. Ya kan? Kalau pendapat mengatakan harus haji dulu, itu tidak mutlak. Masih sampai ndak haji, ndak apa-apa haji nu dhisik wong tuwa bayar wong tak. Itu maksudnya. Yang keempat, Anda sedekah atas nama orang tuanya juga sampai. Makanya ono selamatan, ono tahlil, karena dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sedekah atas nama si fulan yang sudah meninggal. Bagaimana kemarin pernah saya sampaikan, doa di belakang punggung itu diterima. Artinya doa yang tidak tampak kelihatan orang juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 4 hal kalau memang sudah meninggal. Kalau baik masih hidup bagaimana? Wah, banyak hal. Banyak hal yang harus kita lakukan. Satu contoh, tata krama tingkah laku. Itu anak terhadap orang tua itu harus sering bertemu. Paling tidak 1 hari itu bertemu 1 kali minimal. Kalau memang tidak jauh. Kalau jauh bisa kita bertelepon atau dengan bahasa lain, itu boleh. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup, itu perlu paling enggak salaman. Jadi berdino atau salaman? Salaman berdino. Jadi nek ketemu wong tua salaman, nek perlu kaya wong Arab diwalak-walik tangan. Tahu nih? Tapi sudah meninggal bapaknya. Iya. Itu birrul walidain. Sampai di Quran, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan bagi keduanya janahadz dzulli. Ini apa? Sayap ini dengan dzulli, dengan hina. Minar rahmah karena sebab kasih sayang, bukan karena sebab nyembah. Maka timbul dalam tata krama Jawa sing samping ini permisi, ya kan? Itu tata krama yang diambil dalam Al-Qur'an diterjemahkan dalam bahasa budaya. Jadi bukan melanggar agama. Ya apa menerjemahkan? Waqfid jana lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan apa dok besar, rendahkan kedua sayapmu itu untuk keduanya serendah mungkin, sehina mungkin, karena sebab kasih sayang. Ya apa menerjemahkan bahasa budaya? Ininya itu harus rendah, makanya ya ini hormat, permisi, namun ngarepe wong tuwa. Yang ono anak wani wong tuwa itu harus bergoyang. Harus itu tidak setuju. Artinya bumi ini tidak setuju ditempati orang yang berani terhadap orang tua. Kenapa? Karena Quran sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Kami telah mewasiatkan kepada kamu biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia hamalathu wahnan ala wahni. Ketika dia hamil itu dalam keadaan susah payah dan di atas susah payah. Sulit di atas sulit. Ayo, hidup ini yang paling melarat apa ya? Hah? Ngandung.
ngandung. Gak duwe penyakit tapi loro. Penyakit apa meteng? Ono penyakit enggak kan? Tapi soro. Ya mbo, mata aku tak melu-melu wong kon tukang suntik ya. Iya kan? Maka di Quran wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, sulit di atas kesulitan. Kalau ada sulit, itu masih di atas sulit. Kalau ada lemes, di atas kelemasan. Repot, di atas kerepotan. Wahnan ala wahnin. Dari ngono wa fisaluhu fi amai, masih menyapi selama 2 tahun. Wong tuwa. Ya saiki zaman modern pakai susu kaleng, tapi dulu air susu ibu asih. Itu wahnan ala wahnin. Makanya dari Rasulullah, kon nek ape balas jasa orang tuamu, bumi langit saisine kon kekno enggak cukup. Kenapa? Karena sampean tidak bakal meteng kanggo wong tuamu. Iso kon meteng wong tuamu, gak iso. Wong tuamu lebokno jero wetengmu iso kon. Gak iso. Maka itu jasanya tidak bisa dibalas. Birrul walidain. Soro enggak? Kalau nek kepengin barokah rezeki ini, sing cidek ke wong tua, sing hormat ke wong tua, terutama orang tuamu sendiri. Nek kon kepengin barokah urip. Aja tambah dibujuki wong tua tambah dibujuki. Wong wedok teko nang omah kudu pacarku iku sapa? Anu kanca sebelah. Dal pacare, ngomong pacare. Ya apa Bu? Sesuai pendapat sampean sesuai enggak? Nah ibu tak sesuai sampean yo ngamuk. Tak maju, tak modern. Maksudmu sana dia itu telah berjasa besar kepada kita, yaitu apa? Menghamil kita selama 9 bulan lebih 10 hari paling tidak, ya kan? Lantas masih menyapi selama 2 tahun tanpa bayaran. Adik nyapi ini siang malam 24 jam, meladani sampean 24 jam, paling tidak sampai sampean bisa jalan sendiri, melakukan sendiri, atus dewe. Kira-kira umur piro? 5 tahun. Ya, nyusul ke 2 tahun. Tapi sampai mandiri sampai bisa itu paling tidak 5 tahun. Nek saya ngalem sampai SMP sing ngalem. Yo. Mangan bisa semangatno. Aku nonton wong ngono kepileng nyingkir. Aku mulai cilik berdiri sendiri, makan sendiri, mulai cilik. Ada enggak? Karena orang tuanya ya keliru. Didik anak tidak mandiri. Didik anak itu mandiri. Nah dalam Islam, ajari anakmu sholat sampai umur 10. Pas mari ngono pisahan. Wa fariqhum fil madaji. Pisahan di dalam tidurnya. Supaya apa? Supaya mandiri. Paling lambat umur 10 tahun. Wah, konsep Islam itu pendidikan anak luar biasa. Tapi orang Islam tidak ngerti. Nanti kalau CP dul kadul itu akhirnya rusak kabeh misalnya. Wong Islam nanti kalau CP wong liya, pakai Islam dong. Nek umur 10 tahun pisan. Nanti diperkosa di bapake. Wong bapake kena setan iso ae wong menungso. Malah Amerika sing nglakoni ngono. Anake umur 7 tahun wis dipisah Amerika itu. Wis kamar dhewe sak dhewe. Kalau enggak ya sudah mandiri, mandi dewe, mangan dewe. Orang Indonesia adik 10 tahun, SD kelas 6 lusek di. Enak mangan. Aku greget tenan, ketok. Nyingkri aku. Ya. Iya. Ya itu pendidikan Indonesia. Cari Islam belum tentu pakai konsep Islam. Jadi sampai ini kemini barokah. Wong tuwa itu. Maka disebut Ummul Quran, ndak ono Abul Quran. Ndak ono, sampean tele ndak ono Abul Quran, bapak Quran ndak ono. Sing ono Ummul Quran. Kenapa? Wong tuwa iku soroe telu, ping telu. Pertama, peteng,
Nomor loro ngelahirno. Nomor telu didik, ngerawat, jogo, dan itu tanpa bayaran tapi. Nek kon kerja nang wong isuk tok kerjae jam 4 wis mulih. Nek kerja nang anak iki 24 jam Saudara. Bahkan orang tua tak sempat mangan enak. Ya apa mangan enak ngisi. Tidak semangat mangan. Makanya latihan paling gampang sabar itu latihan dua anak. Nek sampean ndak duwe anak, iki filsafat hidup. Nek sampean ndak sabaran, kawino. Mari ngono sampean aken no anake. Situk sik ndak sabar, dua anak luru. Luru sik durung sabar telu. Insyaallah nek sampai 11 sampean ndak sabar kabun sate bayi. Iya, bener ya? Cobaan dah. Kon niku boleh tak pengalaman pas tak gelem. Tonton di lingkungan kita, di masyarakat kita. Nek kon di anak situ sik durung sabar, sik suka rame-rame, di anak luru. Telu, 4, 5 sampai 11 insyaallah. Nemen. Sebab apa? Nek 11 ku umure paling enggak wong tuwa ya 50 lebih. Nek durung sabar nemen. Irul Rasulullah itu sering ziarah ke makam ibunya. Setiap ziarah beliau menangis karena masih belum bisa berbuat banyak kebaikan kepada orang tuanya, terutama kepada ibu. Tirun wong Arab iku nek nang wong tuwa cek masyaallah hormate. Ya sampai diwalik sarane kampung. Ya aku ndak iso koyo pemane Ahmad koyo Ahmad iki. Lho pasuruan lah ibu mertua dhisik. Ibu dhewe kang papat. Ibu papat, ibu kang papat iku ibumu, umikmu. Hah? Lah iya. Iya kan? Oh, gak ono wong tuwa. Wong tuwa ku gak kira njerumus anak. Tak ono wong tuwa njerumus anak. Cuman anak orang tua bertanggung jawab iya, tapi orang tua sendiri dulu pertama. Kedua musyawarah itu ya mertua. Ya nek mati kirim duwo, nang wong tuamu iya. Nek perlu nang kuburane anakmu jeru. Nek aku nang kuburan ndak iso, mulai sering nangis kan. Ditontok uang kok tak ana paling butuh. Aku nek nang kuburan mesti banyu moto. Karena saya tidak bisa balas jasa orang tua saya. Masih berbuat apa saya belum bisa berbagi balas jasa orang tua. Cuman Fatihah ya. Tendino minimal 7 kali. 5 kali 7 kali. Ibnu Qayyim itu malah hampir 1000 kali setiap hari Fatihah keluarga. Terutama ibunya. Kenapa kok pakai Fatihah? Karena pahalanya 2/3 Al-Qur'an. Nah, 2/3 itu bilang juz. Tak lulus matematika ya. 20 juz. Nah, iman ya kan? Makanya kiai-kiai Fatihah. Kalau ini Fatihah, ini enggak ruh. Mulai. Jadi tidak ruh kiai Fatihah itu. Pahala Pak. Di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayul amal ahabba ila Allah?" Pekerjaan apa yang paling dicintai bagi Allah? Wa fi riwayatin ayul amal afdal? Pekerjaan apa yang utama atau yang lebih utama? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktunya. Summa ayu, kemudian apa? Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayu al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nomor 2.
Bahkan kalau sampai jihad gak diizini orang tuanya, gak usah berangkat, sampai bisa mati kafir. Paham? Saya enggak, jihad nomor 3, sholat nomor 2, birrul walidain nomor 3. Nasihat orang tua gak gelem. Seperti Amrozi itu kan gitu, gak gelem nasihat orang tua, seakan-akan paling benar. Islam itu gak boleh menumpahkan darah, itu gak boleh, kecuali sudah terpaksa. Mungkin tidak terpaksa di orang jalan lain. Di orang jalan lain banyak jalannya masih ada. Jadi unggah-ungguh itu bagian juga terhadap orang tua. Bagaimana wa qulu qaulan karima di Al-Qur'an. Wa qulu qaulan karima. Ngomong kepada orang tua itu dengan bahasa karima, bahasa mulia, sopan. Kalau bahasanya mungkin krono inggil. Jadi jangan samakan sampai ngomong sama saya dengan orang tua, harus lebih baik. Kalau kepingin barokah kalau Ahmad itu sih, kalau orang tua itu sudah orang tua saling itu sopo, mari sopo, mari api kerja saling di sini orang tua. Memang sorong kayak aneh, bosan duduk bosan, boleh tak ada duit, coba ada duit. Tidak gelem ngono, tidak gelem pakai salaman. Ya ana tukok nopo, susu ta. Tukok nopo kuli ta. Ya sate nek gelem apa sing seneng. Sate kelopo, tinggikan terus tahu. Tidak ngopo Mas. Timbang enggak ya kan? Ini dapat potongan Mas, potongane wong wani nang tuwa. Potongane. Sampai dia bocone biasa, orang tua ini. Atau di sana bocone. Kok dia bocor di sana? Oh ya, cari lunak ini, orang tua. Si Amin ini orang tua lah mati, kan nang kuburan bojomu. Nyambangi bapakmu ke umi, bapak ke umi, apa ke umi. Jadi sana. Kayak lunak ini. Mari bapak ibu wafat, bocor jangan kono, tidak gelem pegatan, belajar orang, kudu nyambang wong tua, karena kita kawin itu bukan untuk berdua toh, untuk keluarga. Iki mbahmu lah, iki mbahmu, iki bojoku, iki bapakku, kirim Fatihah dari bapak ibu anakku. Kali mana, mari pegatan kali mana. Alhamdulillah bojone itu enom, ya kan? Api, enggak ini enggak. Tambah Ahmad seperti wontok, bojone enggak tahu nyambangi. Nek kepingin sampean mulya. Betul. Abu Bakar Siddiq itu kalau berdoa nangis berdoa kita koni sabar. Ya Abu Bakar Siddiq nemen dua apa? Aku dua kuat di lebih rokok. Aku jaluk nang pangeran muka-muka diselamat. Nek wong ngomong, wah ndak iso diterima dua dari sapa? Diterima dua. Hah? Oh diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu sing ngomong itu subjeknya Allah. Doalah, mintalah kepada saya. Saya akan memenuhi, mengabulkan permintaan. Ud'uni astajib. Percaya? Tak percaya sampai sirik. Tak percaya sampai. Merendahkan Allah, syirik itu. Saya katakan tadi dosa paling besar itu yang pertama syirik kepada Allah, yang
Yang kedua, menyakiti orang tua. Uququl walidain, ngelorokno ati wong loro. Bener ya? Hati siate. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kepada kita melalui perintah Allah, fatukrullahu bis salat wa tukrullah bis salati wa tukrul walidaini bibirri bima atau bibirri bima. Syukur kepada Allah itu dengan melakukan sholat, syukur kepada kedua orang tua itu dengan berbuat baik. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, wahnan ala wahmin wa fisaluhu fi amaini anifkurli wali walidaika ilayya. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Syukur nang Allah itu sholat, syukur nang walidain itu dengan cara berbuat baik. Mas, ketekan mas, kurang terus ya, nanti tambah hari berikutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara sekalian yang saya hormati rahimakumullah, saya tidak panjang lebar meneruskan akhlak. Bagaimana kalau orang anak laki-laki lebih menghargai istrinya daripada orang tuanya? Boleh atau enggak? Dalam hadis boleh, tapi dalam unsur nafkah. Kalau unsur nafkah itu boleh istrinya lebih banyak daripada umumnya. Tapi penghormatan, menghargai, tetap harus menghargai ibundanya daripada itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikah. Barang siapa yang mengutamakan zaujatahu, istrinya, ala ummihi, dibanding ibunya, fa alaihi, maka wajib baginya la'natullahi wal malaikah, bakal dilaknat oleh Allah dan malaikat. Ini sering terjadi, ibunya tidak dihargai. Kemarin saya ngomong, salim sama orang tua itu dibiasakan. Jangan mau kawin, salim. Sudah kerja, salim. Ada kesempatan, salim. Lebih bagus. Barang siapa mengutamakan istrinya dari umminya, fa'alaihi, maka wajib baginya la'natullahi wal malaikah. Wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Tidak akan diterima darinya. Sarfun itu fardhu, amal yang wajib, perbuatan yang wajib. Wala adlun, adlun di sini naflan atau naflun, yaitu sunnah. Jadi yang wajib dan yang sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampeyan ngagungno bojone, umpamane bojone njaluk enter gelem, nek ibuke njaluk enter gak gelem. Ada nggak yang gitu? Nek riyo ibuke dak ditepoi dhisik, kon binatang tepoi dhisik. Engko oleh 15 dina baru salim nang bapake ibuke. Iku laknatullahi wal malaikah, dan tidak diterima amal perbuatan yang fardhu wala naflan, fardhatan wala naflan, yang wajib dan yang sunnah. Makanya sampean ndak oleh wani nang wong tuwa. Ojo akal-akalan, itu syariah, tidak bisa ditentang, itu hukum Allah juga. Anda harus menghargai orang tua, terutama ibunya. Makanya Rasulullah, Rasulullah yang harus aku hormati, ummuka,
ummuka sampai 3 kali baru abuka. Bukan kerendahan Nabi, karena memang ibu jasanya terlalu besar. Ya begitu. Jadi yang ngenterno pacare gelem. Yang ngenterno ibuke males. Kurang ayam apa kurang dadar iki? Kurang dadar telur itu, jadi kurang ayam ini. Iya kan? Nah ini banyak di antara kita, sampai ndak ono. Insyaallah ndak ono, amin, ahmad ndak ono. Ngono kepengin barokah urip. Hormati orang tua itu. Ini syariah, jangan digodolenan, jangan pakai akal kita. Jadi syariah harus tunduk. Nah,